Abdaliwati, founder Komunigia, dengan metode Komunigia dalam menata mood agar stres berkurang di masa pandemi. Ini akan menarik sekali dengan semangat beliau. Tapi sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu CV beliau dan akan saya share kepada Bapak Ibu. Baik. Bapak Usman Abdilahwati merupakan founder Komunigia dan juga pendiri Komunigia. Beliau sempat menjadi wakil ketua Komisi Informasi Pusat di tahun 2011 hingga 2013. Beliau juga alumni program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia dan menerima beasiswa program doktoral S3 Ilmu Komunikasi. Beliau juga merupakan penulis naskah pidato, wakil ketua MPR RI, sekaligus dosen ilmu komunikasi di berbagai kampus, Bapak Ibu semuanya. Beliau juga merupakan koordinator penelitian ilmu komunikasi Profesor Effendi Ghazali and Friends, dan juga peneliti di Johns Hopkins University Amerika Serikat. Beliau juga merupakan konsultan corporate communication crisis di Pertamina, dan juga pernah menjadi konsultan debat kandidat gubernur bupati Sumatera Utara dan Bogor. Jika Bapak Ibu semuanya pernah melihat Republik BBM di Indosiar di beberapa tahun yang lalu, beliau merupakan tim kreatif dalam acara tersebut, dan beliau juga merupakan penceramah di berbagai forum ilmiah. Langsung kita sambut saja Bapak Usman Abdaliwati untuk memberikan ceramahnya, metode Komunigia dalam menata mood agar stres berkurang. Semoga Bapak Ibu semuanya antusias mendengarkan materi kali ini. Monggo Pak Usman, kami persilahkan. Baik. Screen-nya Arina di stop dulu ya. Baik. Oke. Sudah. Sudah ya, baik. Sudah Pak, silakan ya. Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya minta co-host siapapun di sana untuk mengaktifkan semua speaker. Saya minta co-host mengaktifkan semua speaker. Ya. Bisa diaktifkan. Saya mendengar, supaya saya bisa mendengarkan. Alhamdulillah ada suaranya. Dan jam 1 pagi hari. Semua sehat semua. Assalamualaikum. Komunigia. Keluarkan suara. Salam Komunigia. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum, terima kasih semuanya. Juga ya. Semuanya, Bapak Ibu. Ya. Itu ada semuanya. Akhirnya Pak. Juga ya. Para Komunigia. Pada di ini semua. Sekarang saat ini juga. Sekarang kreatif hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Belum Pak. Mute all. Ina, di mute all. Di mute all lagi. Imut lagi ya.
dan melaksanakan pembelajaran. Dan ya, kembali di Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih antusiasnya hingga Dengar Pak, alhamdulillah. Kedengeran. Kalau saya teriakan yel-yel salam komunikia, sambut dengan antusias. Senang sekarang, produktif saat ini juga. Coba 1, 2, 3. Salam komunikia. Senang sekarang, produktif saat ini juga. Sekarang juga. Buah mangga, buah pepaya. Katanya udah. Buah mangga, buah pepaya. Dari pasar raya. Dan bunda sekalian, hormat dari saya. Burung nuri, burung cendrawasih. Cukup di sini, terima kasih. Oh, belum ya? Terima kasih. Belum. Berakhir aja ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Saya akan awali materi metode komunikia menata mood agar stres berkurang ya, agar stres berkurang. Agar stres berkurang. Oke. Bapak Ibu bisa mendengarkan Pak Usman karena materinya sudah dimulai Bapak Ibu. Oke. Di mute semua nggak apa-apa. Bilang suaranya. Pak Usman? Ya, sudah. Suara Pak Usman masih terunmute. Sekarang? Sudah Pak, sudah. Bisa dilanjutkan. Oke. Bapak Ibu sekalian sudah bersiap dengan kertas kosong atau buku tulis kosong untuk menulis dan alat tulis ya. Panggung sekarang ini bukan panggung seminar. Saya ulangi, bukan panggung seminar. Kalau seminar kontes narasumber. Narasumber ngomong bla bla bla, ngomong bla bla bla, yang makin pinter narasumbernya. Pendengarnya nggak sepinter narasumbernya ya. Maka saya mengutip arahan dari Pak Haji Momon Sulaiman yang sangat bagus. Jadi Bapak Ibu bersyukur punya petinggi di distrik sekaliber dari Pak Momon Sulaiman ya. Beliau mengatakan apa? Pak Usman, kami pengen guru-guru pinter bareng. Bukan pinter masing-masing. Baik Pak, itu yang seharusnya kita lakukan. Maka forum ini bukan forum seminar. Tapi latihan Bapak Ibu, latihan. Makanya judulnya virtual training. Pelatihan dunia maya. Apa bedanya dunia maya sama dunia fana? Kalau dunia fana sementara. Kalau dunia maya kacau balau ya. Maksudnya komunikasinya kacau balau dunia maya sekarang ya. Itu pertama, jadi panggung kita panggung latihan. Begitu Bapak Ibu mendaftar di acara ini, Komunikia for Teachers, itu artinya Bapak sudah setuju kan ya? Setuju. Saya bersedia mengikuti acara ini secara aktif dan berperan dengan penuh kesungguhan. Nah, itu kan sudah harus dijaga komitmen itu. Maka kita mulai dengan beberapa latihan agar sesuai dengan tujuan materi pertama, Bapak Ibu sekalian. Saya numpang share screen sebelum kita masuk ke latihan-latihan yang akan kita jalankan supaya Bapak Ibu pinter bareng ya, atau mampu menguasai apa yang disebut dengan metode komunikasi ini. Saya akan share screen dulu
Apakah sudah tampak Arina? Sudah tampak Arina? Belum ya? Arina? Belum, Pak. Suaranya Arina? Belum. Belum ya? Belum, Pak. Belum Oh, Bapak. belum. Baik, belum. Baik, Belum. baik. Belum. Oh, belum juga? Belum. Udah. Sudah? Oh, sudah, Pak. Apa Sudah. tulisannya? Baru Tulisannya apa? Baru. Started Baru tulisan. screening sharing, Pak. Bukan Masih penutup? loading sepertinya. Masih loading sepertinya, Pak. Masih loading? Oke, Iya. coba. Saya coba. Sekarang apa? Apa tulisannya? Masih sama, Pak. Apa tulisannya? Boleh tahu? Pak Usman Karena di- Abdalji. We Di, have la- start di training layar session. saya sudah screen share. Iya, ya sudah. Tinggal Apa tulisannya? menampilkan saja. Ya, boleh direspon ke saya Arina, apa tulisannya tampak di layar? Yang tampak di saya layar hitam saja, Pak. Oh, hitam saja. Berarti harus saya perbaiki dulu ya. Sebentar. Belum juga? Belum, Pak. Malah justru keluar dari share. Betul. Screen. Sebentar ya, sebentar. Ini pause dulu. Lalu saya coba minimize dulu. Ya. Supaya ini bisa saya coba tutup dulu ya. Sebentar Bapak Ibu. Saya tutup dulu karena terlalu banyak file. Sekarang sudah terlihat apa Arina? Mohon bantuan Arina. Masih belum, Pak. Belum? Masih belum. Baru Oke. layar Bapak. Oke. Sebentar ya. Untuk materinya belum tertampil. Betul, baik. Sebentar ya. Harus bersabar. Supaya saya bisa tampilkan pelatihan pertama kita ya. Kuis komunikasi, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana sekarang Arina? Masih tampak Bapak? Belum. Masih tampak saya, materinya. oke. Baik, sekarang? Ya, sudah Bapak. Tinggal di... Ya, sudah ada. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai ya. Bapak Ibu hanya menuliskan nomor dan jawaban. Saya ulangi. Bapak Ibu hanya menuliskan, suara saya masih terdengar Arina? Masih Pak, jelas. Alhamdulillah. Baik. Ini kuis komunikasi by Komunigia. Seberapa baikkah kualitas keterampilan komunikasi Anda? Saya mau cek sound dulu. Suara saya terdengar pelan, sedang, atau keras sekali Arina? Keras Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian, ini latihan pertama kita. Mohon diikuti dengan seksama karena durasi tampilan slide hanya 5 detik. Saya ulangi, durasi tampilan slide hanya 5 detik. Bapak Ibu tidak menulis seluruh kalimat, enggak. Hanya menyediakan nomor 1 sampai 15. Saya ulangi, nomor 1 sampai 15. Arina jelas ya? Iya. Oke. Patokan saya Arina, Bapak Ibu sekalian. Kalau Arina jelas, berarti jelas semua. Nomor 1 sampai 15. Bapak Ibu tinggal hanya menuliskan nomor 1 titik. Apa jawaban Bapak Ibu di nomor 1 itu? Nggak usah ditulis kata-katanya, tapi cukup pilihan nomor yang sesuai dengan yang Bapak Ibu alami sehari-hari. Saya ulangi, yang Bapak Ibu alami sehari-hari. Bukan yang seharusnya dilakukan. Saya ulangi, apa yang sehari-hari Bapak Ibu lakukan selama ini. Kalau berhadapan dengan situasi yang akan ditunjukkan oleh kuis komunikasi ini. Ini untuk mengetahui seberapa baikkah kualitas keterampilan komunikasi Anda atau kita. Mengapa ini penting? Karena kita tidak bisa memperbaiki sesuatu kalau kita tidak tahu mana yang harus diperbaiki. Kan gitu ya. Kayak ada orang membungkuk-bungkuk di sebuah trotoar. Dia sedang nyari kunci rupanya. Tapi orang yang jalan lain lagi nanya, Pak nyari apa Pak kok bungkuk-bungkuk begitu? Ini saya nyari kunci. Oh nyari kunci, emangnya jatuhnya di mana?
Jatuhnya di sana, Dek. Dia menunjuk jauh di sana. Tapi nyari kuncinya di sini. Si penanya heran, kok jatuhnya jauh di sana, Bapak nyari di sini? Iya, Dek, di sini lebih terang katanya. Apa artinya? Nggak mungkin seseorang bisa memperbaiki sesuatu kalau tidak tahu apa yang harus diperbaiki. Gitu kan ya? Sama dengan keterampilan komunikasi. Kita bisa mengetahui kualitas komunikasi kita, maka kita bisa akan memperbaikinya. Untungnya bisa dilatih, Bapak Ibu sekalian. Untungnya bisa dilatih ya. Saya mulai ya, sudah paham ya? Saya kasih nomor 1 saya agak lamakan. Nomor 1 saya agak lamakan. Bapak Ibu tinggal tulis ya. Nomor 1, angka berapa yang Bapak Ibu pilih? Ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Saya mengantisipasi, ini Bapak Ibu ya, ini Bapak Ibu. Saya mengantisipasi dan memperkirakan kebingungan orang lain atas pembicaraan saya sebelum saya memulai berbicara atau sebelum saya memulainya. Kalau Bapak Ibu merasa ini amat sering Bapak Ibu alami, ya berarti pilihannya adalah nomor 5. Sangat sering. 4 sering, 3 terkadang, 2 jarang sekali, 1 tidak pernah. Terpulang kepada Bapak Ibu sekalian. Tidak usah khawatir salah karena semua jawaban benar. Tergantung terpulang kepada apa yang Bapak alami sehari-hari. Sejujur mungkin dan sefair mungkin Bapak merasakannya ya. Siap ya Bapak Ibu ya? Mohon Bu Dania, Bu Faiska dikendalikan peserta yang mencoret-coret seperti Prof. Ibnu tadi ya di Iya, papan. tadi. Ya Semoga. mungkin karena efek handphone ya, efek handphone yang Iya. dia geser-geser, nggak apa-apa. Asal tulisannya jelas. Sudah jelas Bapak Ibu ya? Saya boleh minta respon dari Bu Suryani. Apakah jelas instruksi yang diketengahkan pada kesempatan ini? Oh, Bu berarti Suryani. ini sengaja. Ini bukan karena handphone, berarti ini sengaja ya. Bu Suryani bisa mendengar saya? Atau Bu Lilis? Atau Pak Momon? Selain Arina ya. Sudah jelas ya? Baik. Saya lanjut dengan nomor 2 sampai 15. Nomor 1 nggak apa-apa saya lamain. Nanti Bapak Ibu akan menjumlah, makanya harus ditulis. Nanti Bapak Ibu akan menjumlah skornya berapa. Ya, akan menjumlah skornya berapa. Baik. Slide berikutnya nomor 2. Hanya 5 detik ya, hanya 5 detik. Nomor 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang kita ke Arina, masih dengar ya? Masih Bapak. Nomor 3. Mohon Dania, Bu Dania, Faiska sama Tini dikendalikan peserta yang mencoret-coret layar ya. Sekarang kita ke nomor berikutnya. 4. Saya kaget ketika tahu bahwa orang lain nggak paham dengan apa yang saya katakan. Atau katakanlah, saya heran. Kok apa yang saya katakan orang nggak paham ya? Itu 4. Saya ingin respon dari salah satu peserta. Apakah masih bisa mengikuti? Arina masih bisa ngikutin? Masih Bapak. Baik. Nomor 5. Saya cenderung lugas mengatakan sesuatu yang memang ada di pikiran saya, tanpa mengkhawatirkan perasaan orang yang mendengarnya. Pilih jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, nanti kita jumlah berapa total skor yang Bapak Ibu akan dapatkan ya. Ini selanjutnya Pak. Baik. Nomor 6. Nomor 7.
Saya menggunakan email untuk membahas hal-hal yang rumit atau kompleks karena lebih cepat dan efisien. Nomor 8. Ketika saya menulis laporan, memo, email, ataupun pesan pendek, saya periksa dulu redaksinya dengan cepat, lalu segera saya kirim. Nggak pernah, jarang sekali, terkadang, sering, sangat sering. 8. 9. Ketika saya berbicara kepada seseorang, saya memperhatikan bahasa tubuhnya. Gestur maksudnya ya. 10. Saya menggunakan diagram, tabel, dan infografik untuk mengungkapkan gagasan-gagasan saya atau ide-ide saya. 11. Belas. 12. Ketika seseorang berbicara kepada saya memikirkan apa kira-kira poin yang akan saya sampaikan setelah ia selesai bicara. 13. Sebelum saya mengirim pesan ya, itu terhalang oleh bar. Sebelum saya mengirim pesan, saya mempertimbangkan dulu cara terbaik untuk menyampaikannya. Apakah langsung menemuinya via email, telepon, memo, dan lain-lain. 14. Terakhir, 15. Alhamdulillah. Saya mempertimbangkan faktor budaya ketika akan berkomunikasi dengan pihak lain. Sudah Bapak Ibu? Baik, sekarang diskor, di total. Dari 1 sampai 5, berapa angka yang Bapak Ibu dapat? Berapa total skor yang Bapak Ibu dapat dari 5 pernyataan-pernyataan yang sudah disajikan tadi? Sudah? Baik. Sudah Bapak Ibu? Sudah Harina? Belum, Pak. Harina juga ikutan ya? Iya. Oke, mana? Bagus, ikutan ya. Iya. Oke. Kalau Arina sudah menjumlah, berarti patokan saya Arina. Berarti semua insan pendidikan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dari Jakarta Utara, Jakarta Pusat, sampai Kepulauan Seribu, berarti sudah menjumlah. Sudah, Pak. Apakah Arina sudah menjumlah? Sudah selesai, Pak. Selesai. Wah, cepat sekali. Bu Esmiati sudah menjumlah? Bu Tri Astuti sudah menjumlah? Pak Sofyan sudah menjumlah? Bu Waningsi sudah menjumlah ya? Sudah? Iya. Baik, sudah menjumlah ya? Sekarang lingkari jumlah yang Bapak Ibu sudah dapatkan. Lingkari jumlah yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Lingkari. Ya. Maksudnya untuk menjaga-jaga, jangan sampai angka itu diubah-ubah ya. Jangan sampai angka itu direvisi, dilingkari ya. Oke, sudah? Sekarang cocokkan dengan referensi patokan total skornya. Kalau total skornya 20, apa itu maksudnya? Kalau total skornya 40, apa maksudnya? Seberapa baik kemampuan komunikasi kita dan seberapa baik yang harus kita perbaiki lagi ya, atau seberapa baik selama ini kemampuan mendengar, berbicara, dan menyampaikan pesan. Siap ya? Baik. Cocokkan. Angka yang Bapak Ibu lingkari tidak perlu direvisi lagi ya. Saya yakin Bapak Ibu bisa konsisten dengan apa angkanya. Ya, silakan cocokkan. Berapa skor Anda? Kalau antara Bapak Ibu mendapat 15 sampai 35, berarti perlu lebih banyak perhatian untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Kalau skornya antara 36 sampai 55, sudah bagus. Selamat. Congratulations.
tapi terkadang masih sering menemui masalah komunikasi. Tapi kalau angka Bapak di atas antara atau di antara 5, 6, 7, 5, excellent, excellent, excellent. Bagus, bagus. Tapi juga tetap di-upgrade ya, dipelihara. Tingkatkan terus kemampuan Anda mengirim pesan dengan jelas dan senang mendengar orang lain. Ketika berbicara, karena Anda akan dihargai jika Anda mendengar lebih aktif. Sudah dapat ya, Bapak Ibu sekalian? Sudah dapat ya? Baik. Sekarang saya minta tolong ke Faiska untuk unmute semua. Saya pengen mendengar responnya. Angka berapa saja yang didapat oleh peserta? Ya, diaktifkan semua speaker Faiska atau Bu Dania. Saya pengen Baik, sudah Bu, sudah di ya, total. sudah diaktifkan. Bantu, Oke, Pak. Bapak. Baik, coba Bapak Ibu sebutkan berapa angka yang didapat? Bisa Ada menyebutkan? 55. Nggak apa-apa, di chat sudah disebut ini. Ada 55, Oh, iya. 58, 54, 53, 71. Ada yang 71, luar biasa. Luar biasa. Kemudian ada yang 59. Ada yang berapa? Ada 60 tadi, Pak. ada 60. Ada rata-rata di atas 36 ya, di atas 56 ya. 35, 54, 46, 54, 52. Oke, kalau di rata-rata ini ada berapa, Arina? Kurang lebih 5 atau 53 ya? Baik. Rata-rata di atas 50, Pak. 40, 50. Baik, alhamdulillah. Berarti di middle ya? Oke. Di middle, iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya dalam menilai diri sendiri. Itu namanya self assessment ya, menilai diri sendiri, tidak untuk diketahui oleh orang lain ya. Ketika kita sudah tahu posisi kita seperti itu, maka Bapak Ibu sekalian, marilah sekarang kita masuk ke beberapa metode latihan agar kemampuan kita dengerin orang ya. Kemampuan kita untuk mengurangi stres karena omongan orang ya. Kan kita ini kadang-kadang baper ya kalau ada diomongin sama orang atau dirasain oleh orang ya. Nah, bagaimana metodenya itu? Maka untuk mendahului itu saya akan juga share lagi hasil survei yang Bapak Ibu isi ketika mendaftar di acara virtual training ya. Ini dia surveinya ya. Ini sudah tampil, sudah tampilkah share screen-nya lagi, Arina? Sudah tampil survei? Belum terlihat, Pak. Belum terlihat, oke. Sekarang? Ya, sudah. Apa tulisannya? Boleh dipandu saya? Hasil survei peserta virtual training Komunigia for Teacher, edisi Kasat Langcap SD. Tapi di saya nggak nampak. Oke. Tinggal share screen ya? Ya. Oke. Tinggal di full screen, Pak. Ya, betul. Bapak Ibu sekalian, ini hasil survei peserta virtual training Komunigia for Teachers ya. Edisi Kasat Dikcam SD, pengawas SD, kepala SD, guru SD, khusus wilayah Jakpus, Jakut, dan Kepulauan Seribu. Pertanyaannya yang mana? Kenapa tidak muncul slide screen, Arina? Padahal sudah saya coba. Dipencet dulu, Pak. Oke, betul. Saya sudah pencet share screen. Oke. Belum ya? Di layar saya pecah, Pak, gambarnya. Pecah ya? Baik. Ya. Saya stop dulu ya. Iya. Oke. Saya stop dulu. Oke. Share screen. Saya matikan dulu ya. Saya minus dulu. Bisa. Baik. Sekarang saya share hasil survei berikutnya ya. Sudah tampak, Arina? Masih yang tadi ya? Masih, Pak. Masih yang tadi. Ini? Tampil ini? Screen ya? Sudah kelihatan. Tinggal di full screen atau slideshow, Pak. Iya, betul. Saya slideshow, tapi dia nggak mau bergerak ya. Oh. Tapi ada kendala apa?
Itu tadi sudah bisa, Pak. Sudah bisa? Oh, berarti Tapi harus ditunggu ya. kembali lagi cepat. Bentar. Mungkin karena faktor cuaca juga sinyal mempengaruhi, Pak, karena mendung. Baik. Dibutuhkan kesabaran yang sangat. Ini sudah muncul, Arina? Sudah, Pak. Baik. Hasil survei ya? Ya. Bapak Ibu sekalian, ada hasil survei dari Bapak Ibu yang sudah isi bahwa pertanyaan pertama adalah seberapa tinggi pengaruh ilmu keterampilan komunikasi itu harus dimiliki oleh seorang guru atau seorang insan pendidikan ya. Mayoritas menjawab sangat berpengaruh, bahkan sangat wajib untuk dimiliki ya, sangat wajib untuk dimiliki. Hal ini membuat ilmu komunikasi sebagai keterampilan komunikasi yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Itu tidak bisa disangkal lagi ya, karena sudah dikatakan oleh dua profesor sebelumnya, baik Profesor Karim Suryadi maupun Profesor Ibnu Hamad yang mengatakan bahwa era ini era disrupsi ya. Kadang-kadang ada kesenjangan antara makna yang kita sampaikan dengan tindakan yang kita harapkan. Kadang-kadang pesannya A sama dipahami oleh anak didik, pesannya A, tapi tindakannya berbeda ya. Misalnya baik anak-anak sekalian, coba tenang sedikit. Anak-anak tenang ya. Anak-anak malah mencoba untuk menimpali kita dengan kata-kata yang tidak patut untuk didengar oleh seorang guru. Belum juga tampil slide saya, Arina ya? Belum, Pak. Belum berganti dari slide 1 ke slide 2 belum terlihat. Baik. Karena slide show-nya masih menumpuk ini, Arina ya. Sebentar. Ya, betul. Oke, saya tutup dulu. Ini juga saya tutup. Oke, nah sekarang yang ada adalah yang berikutnya. Apakah sudah tampak slide berikutnya, Arina? Belum, Bapak. Belum. Masih baik. tampak, Bapak. Ya, yang sekarang? Sudah. Sudah, oke. Baik. Tinggal di slide show saja. Slide show ya. Baik, slide show. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kita slide show. Tapi tidak bergerak dia, Arina. Sepertinya gangguan teknis, Pak. Oke. Diganti slide per slide saja, Pak, kalau misalnya tidak memungkinkan untuk slide show. Iya, betul. Sebentar ya, sebentar Bapak Ibu ya. Kita recording pause. Iya, saya coba share screen. Ini dia slide show-nya. Baik. Sudah ada slide saya? Sudah, Pak. Cuma persoalannya belum bisa disentuh ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, materi kita pertama adalah menata mood. Metode Komunia adalah menata mood agar stres berkurang. Sesungguhnya yang akan disajikan pada kesempatan virtual training kali ini ada 5 materi utama. Saya ulangi, ada 5 materi utama. Yakni metode Komunia dalam mengurangi stres. Kemudian yang kedua, metode Komunia dalam menilai situasi, dalam menilai anak didik, sikapnya, perilakunya, bagaimana cara menilai. Jangan sampai cara kita memberi label kepada para siswa justru menyakitkan hatinya ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara membuat deklarasi personal agar anak-anak itu tumbuh menjadi orang-orang yang percaya diri ya, mandiri. Mana lebih bagus? Kita memotivasi anak-anak atau membuat anak-anak itu bisa memotivasi dirinya sendiri. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, para insan pendidikan Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, mana yang kita pilih? Mampu memotivasi anak agar punya hasrat belajar yang tinggi, ataukah mampu membuat anak itu bisa memotivasi dirinya sendiri? Tentu kita pilih yang kedua kan ya, kita pilih yang kedua. Saya masih mencoba slide share saya, semoga bisa tampak. Sudah tampak, Arina? Sudah tampak? Nanti slide share saya. Baru ini ya? Baru ini ya? Boleh, nggak apa-apa. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 5 materi. Maka tadi udah disinggung oleh Prof. Ibnu Hamad. Kalau kita nanti
memburu katakanlah ilmunya atau sertifikatnya kata Prof. Ibnu tadi, maka Komunigia akan menyiapkan sertifikatnya 40 jam pelajaran ya. Kalau 5 materi itu akan terpenuhi. Tapi kalau hanya 1 materi pada kesempatan pagi ini saja, maka itu 2 jam pelajaran ya. Saya akan mengawalinya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Menata metode Komunigia dalam menata mood agar stres berkurang. Kenapa ini penting, Bapak Ibu sekalian? Sayang sekali, slide saya belum berfungsi. Mudah-mudahan slide saya berfungsi. Lagi-lagi ada 3 komponen. Ya. Ada 3 komponen. Oh iya, saya lupa tadi ya. Ada 3 komponen tadi. Lupa. Nama-nama yang akan saya sebutkan untuk merespon pertanyaan-pertanyaan atau latihan-latihan kita pada kesempatan ini akan diberi hadiah berupa kuota data ya. Total kuota data yang kita persiapkan pada forum virtual for teachers itu adalah sebesar 5 juta rupiah ya. 5 juta rupiah akan dibagi-bagi kepada peserta yang aktif ketika disebut namanya secara random dan dia menyaut lalu menjawab apa yang ditanyakan, maka berhak akan menerima hadiah kuota data akan dikirim langsung oleh panitia ke nomor HP masing-masing nama yang tadi sudah disebut secara random ya, secara random, bukan dipilih, secara random ya, bukan karena kita tidak kenal Bapak Ibu sebelumnya. Ada 5 materi tadi ya, yang materi yang pertama. Kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian yang pertama ini? Karena lagi-lagi ketika kita berkomunikasi Bapak Ibu sekalian, itu melibatkan 3 hal. Saya ulangi, itu melibatkan 3 hal ya. Apa yang dilibatkan? Pertama, mood. Saya ulangi, mood. Suasana hati maksud saya. Suasana hati. Bapak Ibu, suasana hati itu penting dalam berkomunikasi. Mendingan diem, saya ulangi, mendingan diem daripada suasana hati kita lagi bad mood istilahnya ya, lagi moody. Daripada kita ngomong. Kenapa? Pesannya pasti nggak nyampe. Kalaupun nyampe, nyakitin orang. Nggak enak didengar, nggak enak didengar, nggak enak di hati. Itu akan membuat komunikasi kita cacat atau luka. Ya. Anak-anak juga begitu. Yang pertama adalah lingkaran mood. Ya. Yang kedua, lingkaran kedua, ini teori jelimet, tapi saya sederhanakan. Bahwa setiap orang berbicara, kalau saya sebut setiap orang berbicara, itu artinya bukan berkomunikasi dengan orang lain. Berkomunikasi itu bisa berkomunikasi dengan diri sendiri juga. Saya ulangi, berkomunikasi itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ayah bunda para guru semua yang mulia, ketika kita berkomunikasi, itu artinya berkomunikasi kepada orang lain juga. Yang jauh lebih penting adalah berkomunikasi kepada diri sendiri. Saya ulangi, berkomunikasi kepada diri sendiri. Yang bahasa anak-anak Fakultas Ilmu Komunikasi adalah intrapersonal communications. Saya ulangi, intrapersonal communication. Komunikasi dengan diri sendiri. Apa itu? Celetak-celetuk di kepala kita. Celotehan kita sendiri. Dialog internal kita. Contoh kasarnya ketika kita di toilet ya, lagi melakukan rutinitas pagi misalnya, itu kan kita mikir. Berpikir itu kan bertanya dan menjawab sendiri. Nah itu komunikasi juga Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak orang menyangka komunikasi itu kalau ngobrol sama orang lain. Oh enggak. Atau lagi nelpon. Enggak sebatas itu komunikasi. Komunikasi juga ketika berbicara dengan diri sendiri. Nah yang akan kita dalami dalam materi pertama ini adalah bagaimana berkomunikasi dengan diri sendiri dulu yang kita benahi. Itu pesannya Prof. Karim Suryadi di pagi tadi. Bahwa seorang guru harus merasa baik dulu. Saya ulangi, bahwa seorang guru harus semangat dulu. Bahwa seorang guru harus aktif dulu. Baru bisa meng-create suasana kelas. Atau anak didik. Atau orang lain. Atau orang yang kita ajak bicara. Nah, saya ingin mengawali begini. Oh sorry, belum 3 ya. Satu apa tadi? Teori 3 lingkaran. Bahwa kalau orang berkomunikasi melibatkan 3 lingkaran atau domain. Lingkaran pertama adalah mood, suasana hati. Lingkaran yang kedua adalah bahasa, linguistik, bahasa atau komunikasi kita. Pilihan kata kita. Kenapa? Karena pilihan kata itu penting, Bu, mempengaruhi perasaan. Saya kasih contoh. Apa rasanya, apa bedanya antara wafat, mati, gugur, meninggal dunia,
berpulang ke rahmat Tuhan. Apalagi qaid, mampus, apalagi yang seirama dengan maknanya bahwa berpisahnya ruh dengan badan. Apa bisa kita menyebut kucing tetangga yang mati itu dengan telah gugur kucing tetangga? Telah gugur kucing tetangga. Kan nggak mungkin. Kenapa? Ada rasa di situ. Telah wafat dengan tenang, telah wafat dengan tokoh tertentu misalnya. Jadi kata itu membawa rasa. Itu yang dimaksud dengan kata mempengaruhi rasa dan mempengaruhi gerak atau bahasa tubuh kita. Saya ulangi lingkaran 3 tadi. Mohon dipahami 3 lingkaran ini. Lingkaran pertama ketika orang berkomunikasi adalah lingkaran mood. Mood akan mempengaruhi kata-kata yang keluar. Dan kata-kata yang keluar dan mood yang menjelma itu akan mempengaruhi posisi gestur kita. Pernahkah Bapak Ibu melihat dosen Bapak Ibu waktu kuliah di IKIP atau UN Jakarta misalnya, UNJ, ada dosen yang berdiri di depan kelas sambil melipat tangannya. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian? Sering ya? Atau bertopang dagu di kelas. Oke, sekarang kita apa? Tugasnya apa? Kenapa? Ini berpengaruh kepada mood. Pesan Prof. Ibnu dan Prof. Karim Suryadi yang berdasarkan teori mutakhir komunikasi tadi mengatakan bahwa bahasa tubuh itu 80% jadi patokan orang untuk menilai kita. Di posisi mood mana kita sekarang berada. Contoh, kalau saya bertopang dagu gini, di kelas, ya Bapak Ibu, di kelas nih, saya begini di kelas. Jadi misalnya saya ikutin kuliah dosen, saya begini. Apakah menunjukkan mood saya, mood semangat? Tidak. Agak kurang disebut dengan mood semangat. Lihatlah sekolah-sekolah akabri di Magelang. Sekolah-sekolah pimpinan Angkatan Darat di Bandung. Ya. Saya pernah duduk di sebuah forum ceramah di mana yang hadir itu adalah para tentara. Mereka duduk siap, Bapak Ibu sekalian, duduk siap. Kenapa? Itu menunjukkan mood semangat. Ya. Jadi 3 domain ini jangan dilalaikan, jangan diabaikan. Ada domain mood, suasana hati, emosi tadi. Nanti ini yang kita garap. Yang kedua adalah bahasa yang kita pakai. Bagaimana cara kita menyampaikannya. Dan yang ketiga adalah gestur. Saya memberi saran kepada Bapak Ibu, bukan persoalan benar atau kurang benar, tetapi apa dampaknya kalau kita di kelas begini. Ini bahasa universal gestur Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi, ini bahasa universal gestur seluruh dunia. Kita melindungi organ tubuh yang paling vital ya kan, jantung ini kan kita lindungi. Jadi kalau ada orang begini, itu menunjukkan, mengirim pesan kepada lawan bicaranya bahwa saya nggak akan menerima pendapat Anda. Silakan, lu ngomong terus, gue nggak dengerin. Itu pesan yang dikirimkan kepada lawan bicaranya. Kalau orang itu menunjukkan gestur seperti ini, maka hindari di kelas melipat tangan di depan dada. Walaupun anak-anak belum tahu ya, tapi itu mempengaruhi mood. Coba Bapak Ibu praktekkan. Kalau kita praktekkan, tangan kanan kita kan di atas nih. Tapi coba dibalik, tangan kiri yang di atas. Janggal. Kenapa? Karena kita butuh keseimbangan. Butuh kenyamanan. Jadi saya ulangi, saya persingkat, saya persimpel, persederhana. Ingat baik-baik ketika kita berkomunikasi, selalu melibatkan 3 domain. Nah, ini giliran kuis. Saya persilakan ke Bu Sugianingsi SPD. Ini saya ambil secara random. Bu Sugianingsi SPD, Guru SDN Petojo Utara 9 pagi. Silakan aktifkan speakernya. Aktifkan mikrofonnya. Ada Ibu Sugianingsi? Voucher data. Ya. Ada Bu Sugianingsi? Dapat hadiah Bapak Ibu. Ya. Ada Bu Sugianingsi? Bu Sugianingsi? Tidak ada? Oke, berarti kesempatan untuk Bu Sugianingsi dilewatkan ya. Saya ke Jakarta Utara. Disimak baik-baik namanya. Saya ke Pak Yayan Sumitran, MPD. Bapak Yayan Sumitran, ada nggak Bapak Yayan Sumitran? Wakasek SD Al-Azhar 1 Kelapa Gading. Sorry, SD Al-Azhar Kelapa Gading. Pak Yayan.
Pak Yayan bisa di Ada Pak Yayan? unmute. Contoh soal ya, halaman Semua Bisa di- unmute boleh. ya, Semua Pak. unmute. jam Semua meeting mute berapa all. menit? Tolong Bu Dania atau Paiska mute all. Mute all nggak apa-apa. Nanti yang akan bicara yang akan mengaktifkan speakernya. Pak Yayan nggak ada ya? Baik. Padahal saya mau bertanya yang sangat mudah saja Pak. Ya. Saya lagi-lagi masih ke Pulau Seribu yang saya sebut tadi. Pak Muji Rahayu. Ya. Baik, Atau konsentrasi Bapak Ibu karena ini Bu nanti akan Septi mendapatkan hadiah. Widianingsih. Bu Septi Widianingsih, guru SDN Semper Timur 07. Ada? Semper Timur 07. Semper, ada Semper? 07? Saya cari random ini. Ada Pak, ada. Alhamdulillah. Silakan. Yang Mana, keluar mana? dong. Bu Septi ya? Mendapatkan hadiah berarti ya Pak ya? Baik, ya Sudah betul. main. Coba jawab pertanyaan saya, Bu Septi. Jawab pertanyaan saya, Bu Septi. 3 domain komunikasi tadi, 3 lingkaran komunikasi tadi apa saja? Ketika orang berkomunikasi itu baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Apa yang dilibatkan? 1, lingkaran 1. Mute. Lingkaran 2. Bukan mute. Kalau mute diam ya. Mute. Suasana hati. Mute. Yang kedua, ya betul. Yang kedua, bahasa. Baik. Yang ketiga, bahasa tubuh. Yang ketiga, bahasa tubuh atau gestur. Betul. 100 untuk Bu Septi Widianingsih. Akan dikirim langsung nomor handphonenya Bu Septi nanti berbentuk pulsa ya. Nanti pulsa di convert menjadi data. Terima kasih Kak Usman. Sama-sama. Silakan di mute all lagi. Mute all. Bu Dania, Gangguan jaringan. Faiska di mute all. Oke, baik. Gangguan jaringan, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih. Oke. Lanjut. Kita akan latihan yang kedua. Tadi latihan pertama sudah, sekarang latihan kedua. Pengantarnya begini, Bapak Ibu sekalian. Arina bisa dengar suara saya? Iya, dengar Bapak. saya tuh kalau ingat guru SD ya, ingat yang tadi itu ya. Turun copot aja kupingnya ya. Saya kira ibu guru itu semoga tidak kehabisan kata-kata lagi setelah training ini ya. Oh, bukan di sini. Itu di ujung pulau sana Pak, daerah yang itu ya. Harus sabar Pak, apalagi terkendala sinyal dan lain-lain. Harus Insya sabar. Allah tidak, Pak. Betul, karena boleh jadi Suaranya Bapak Usman karena tadi di host. saya di mute. Oke, baik. Karena Bapak Ibu sekalian, pesan kita kepada anak didik atau kepada orang lain itu terkadang tidak berbuah tindakan, ya kan? Kata Prof. Karim dan Prof. Ibnu tadi, komunikasi yang aktif itu, yang efektif maksud saya, yang manjur itu adalah komunikasi yang tidak sekedar maknanya dipahami, tapi juga berbuah tindakan. Tadi ada contoh-contoh bagus oleh Pak Momon lagi-lagi. Contohnya bagus banget Pak Momon Sulaiman tadi itu ya. Bahwa ada kadang-kadang dikasih instruksi A, dipahaminya B. Itu hambatan komunikasi. Misalnya gini, ini ilustrasi ekstrim saja ya. Jadi satu ketika ibu guru bertanya kepada murid-muridnya di kelas, katakanlah kelas 4 atau kelas 5. Anak-anak sekalian, siapa yang cinta ke surga katanya? Siapa yang cinta ke surga? Semua anak-anak tunjuk tangan. Semua anak-anak tunjuk tangan ya. Karena semua cinta menuju surga ya. Baik, itu berarti kata-kata guru berhasil difahami oleh murid dan membuahkan tindakan. Karena Bu Guru tadi sudah meminta untuk mengacungkan jarinya. Oke, yang suka surga, acungin jarinya. Semua acungkan jarinya. Berarti berbuah tindakan, kan gitu ya. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang membuahkan pemahaman dan membuahkan tindakan, kan gitu. Karena ada juga loh komunikasi yang tidak berbuah tindakan, dipahami tapi nggak berbuah tindakan. Lalu si Bu Guru, sang guru mengatakan lagi, baik, siapa yang mau ke surga berdiri? Siapa yang mau ke surga berdiri? Semua murid berdiri, kecuali satu.
Katakanlah namanya kita samarkan Budi. Ya, maaf kalau namanya ada kesamaan mana, itu hanya kebetulan belaka ya. Tadi yang pertama semua ngacung, mau suka dengan surga. Yang kedua, siapa yang mau ke surga, silakan berdiri. Semua murid berdiri. Cuma satu yang nggak berdiri. Tidak berbuah tindakan dong ya, si Budi. Guru bertanya, kok kamu paham nggak apa kata Bu Guru? Paham, Bu. Kok kamu nggak berdiri seperti teman-temanmu? Emang kita mau ke surga sekarang, Bu? Nah, itu maksud saya. Emang kita mau ke surga sekarang, Bu? Maksud saya, ada ilustrasi tertentu, sketsa tertentu di mana siswa paham dengan kata-kata ibu, paham dengan kata-kata kita, tapi tidak berbuah tindakan. Misalnya, paham supaya nggak berisik dulu, paham. Tapi berisik jalan terus. Atau misalnya, ketika kita mengatakan kerjain PR ya, paham, paham. Tapi PR tetap tidak dikerjakan. Tolong di-mute all. Tolong di-mute all. Tolong dikendalikan Zoom-nya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama yang akan kita singgung ada latihan keseimbangan mood. Saya ulangi, latihan keseimbangan mood. Apa Arina? Bisa Arina bantu saya untuk mengulang? Latihan keseimbangan mood. Ah, cocok. Udah siap ya? Bukunya udah siap ya? Kertas tulis, Bapak Ibu sekalian. Pengantarnya begini. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, mood kita ini, suasana hati. Jadi kalau mau disebut dengan komunikasi yang bahagia, jadi komunigia itu adalah komunikasi yang membahagiakan. Itu diambil dari dua kata ya, komunikasi yang membahagiakan. Apa artinya? Oke. Bisa di-mute all dulu. Baik, bisa di-unmute dulu, dibantu biar Faiska dibantu. Bisa di-mute all. Baik. Biar bisa mendengarkan instruksi dari Pak Usman lebih detail lagi para peserta. Sudah Pak Usman, sudah sepertinya. Oke, baik. Ya. Oke, nggak apa-apa. Itu gangguan. Oke. Latihan keseimbangannya begini. Saya pengantarnya dulu, Bapak Ibu sekalian. Beberapa orang moody ketika dia menghadapi hari-harinya. Saya bertanya, tolong dijawab masing-masing saja. Kalau kita bangun tidur sudah merasa baik, kalau yang muslim misalnya sholat, kalau yang agama lain mungkin berdoa ya, lalu melakukan ritual pagi seperti biasa, berangkat dari rumah dengan suasana yang enak, gitu. Lalu ke sekolah, kalau misalnya sebelum musim pandemi kita ke sekolah atau ke tempat bekerja, kira-kira urusan lancar nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau mood kita ini mood yang enak, mood yang baik, lancar. Karena kita merasa baik. Maka omongan kita, cara kita bertutur juga akan cenderung baik. Boleh di mute dulu ya. Bentar. Boleh di mute dulu. Arina bisa masih mendengar suara saya? Masih Bapak, masih. Baik. Saya sudah mute ya. Ya. Oke, baik. Tapi masih ada begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, nggak apa. Oke. Dilanjut saja, jadi, Pak. Kalau tadi ada yang nyeletuk tadi, belum tentu ya. Kalau mood kita baik, maka kata-kata kita baik. Karena belum dilatih. Saya ulangi, karena belum dilatih. Kenapa? Karena ilmu komunikasi ini butuh latihan. Practice makes perfect. Latihan membuat kita bisa sempurna. Tapi saya tambah, perfect practice make perfect. Latihan yang all out, Bapak Ibu sekalian. Bukan latihan yang setengah-setengah, bukan latihan yang continue. Ya. Kalau tadi yang ada istilahnya mencoret-coret, saya bisa memahami ya. Barangkali moodnya lagi down ya, moodnya lagi anger, moodnya lagi sinis ya. Maka kalau mood kita mood sinis, skeptis, ya ini siapa sih narasumbernya ini ya? Kok nggak jelas orangnya ya? Nah, itu moodnya mood sinis. Dan orang yang mood sinis nggak dapat apa-apa.
Kenapa? Karena otaknya sudah diblok. Tapi kalau mood kita, mood semangat, mood baik, mood merasa optimis, maka ilmu apa yang dapat kita terbuka orangnya, nggak saklek. Kan gitu ya. Banyak orang yang saklek, kenapa? Karena moodnya mood anger, marah, mood dendam, mood apa? Skeptis, ragu gitu ya. Aduh, dua profesor itu apa sih yang dibahas? Dia mood sinis. Dan saya pastikan orang-orang yang moodnya sinis lebih sering sengsara daripada sering bahagia. Saya ulangi, ini jaminan mutu. Orang-orang yang moodnya sinis lebih sering sengsara ketimbang sering bahagia. Kenapa? Kita tidak butuh semua waktu ini bahagia, Bapak Ibu sekalian. Tapi sesering apa kita bahagia? Kan gitu. Kenapa? Dengan suasana mood yang bahagia, urusan banyak yang selesai. Saya ulangi, para kepala sekolah, Kasat, Lakdikcam, guru SD, se-DKI Jakarta, khususnya Jakpus dan Kepulauan Seribu. Kalau kita punya mood joy, good mood, maka banyak urusan-urusan yang bisa kita selesaikan. Sebaliknya, kalau mood kita negatif, mood kita sinis, mood kita dendam, mood kita marah, jangan harap banyak urusan bisa selesai. Nah, apa metodenya? Metode Komunigia yang pertama. Saya ulangi, metode Komunigia yang pertama. Metode ini diambil dari pesan-pesan universal dan teori-teori komunikasi yang sudah diramu oleh sekian banyak pakar. Saya sederhanakan supaya kita bisa mempraktekkannya. Apa itu? Satu, saya sajikan menjelang pukul 12 ini 2 metode saja, ya, dari sekian banyak metode. 2 metode saja, Bapak Ibu sekalian. Satu metode. Bapak Ibu sekalian, banyak orang mengatasi stres dengan 2 paradigma. Berapa, Arina? Berapa paradigma? 2, Bapak. 2 paradigma. Mengatasi stres dengan paradigma tindakan, act based. Dan ada juga yang mengatasi stres dengan paradigma persepsi. Saya ulangi, mohon disimak baik-baik karena di sini letak materi intinya yang bisa Bapak Ibu praktekkan di 3 pekan yang akan datang. Maksud saya harus dipraktekkan, harus dilatih. Jangan harap selesai forum ini Bapak Ibu langsung bisa mempraktekannya. Kalau belum menguasai ya, kalau belum berlatih. Maksud saya perlu takes time ya. Jadi belajar itu adalah investasi waktu dan berlatih. Kalau berlatih saja tidak continue, tidak akan dapat. Ya. Metode pertama, pahamilah, agak loncat. Tadi ada orang menyelesaikan stres, mengatasi stres dengan 2 paradigma. Betul ya? Yang pertama paradigma tindakan, act based, paradigma perbuatan, paradigma aktivitas. Yang satu lagi paradigma persepsi. Saya tidak mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Enggak. Saya akan mengatakan manakah yang lebih kuat? Manakah yang lebih manjur? Manakah yang lebih efektif? Mengatasi stres dengan cara atau menata mood dengan paradigma tindakan atau dengan paradigma persepsi. Saya ambil contoh. Nah, ini dia nih. Paling enak kalau ngomong contoh. Kalau orang stres, kelebihan beban kerja, banyak tuntutan, di rumah banyak tuntutan, istri nuntut ini, suami nuntut itu, kepala sekolah nuntut ini. Pokoknya overwhelming, kepala kita penuh. Maka orang pulang kerja ke karaoke. Ya kan? Ke karaoke apa? Nyanyi di sana. Dia berparadigma mengatasi stres dengan paradigma tindakan. Paradigma berbuat sesuatu. Dia ke karaoke. Atau kalau ibu-ibu misalnya ke mall ya. Begitu stres dia ke mall. Keliling-keliling, cuci mata. Pulang sampai rumah, makin stres. Kenapa? Nggak ada yang dibeli. Nggak ada yang bisa dibeli. Karena tidak sesuai isi dompet dengan barang yang mau dibeli. Atau wisata ke luar negeri. Atau wisata ke daerah-daerah wisata. Atau membaca buku. Atau mendengar musik. Atau minum alkohol kalau orang-orang yang negaranya yang diizinkan untuk minum alkohol misalnya. Atau berolahraga. Mengatasi stres. Betul. Itu juga adalah alat untuk mengatasi stres. Atau menarik nafas panjang katanya. Atau berolahraga. Kalau seorang muslim atau seorang yang beragama lain mungkin ke gereja atau beribadah. Itu akan mengurangi stres. Siapa yang mengingat Tuhannya maka dia akan menjadi tenang ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hatimu menjadi tenang. Boleh. Itu pesan-pesan universal. Artinya apa? Kalau kita melakukan tindakan dengan paradigma tindakan dalam mengatasi stres, efeknya belum kuat. Efeknya belum kuat. Akan muncul lagi stresnya. Akan ada lagi, akan ada lagi.
untuk memiliki mood yang lebih banyak positifnya ketimbang negatifnya, beralihlah, geserlah paradigma itu menjadi paradigma persepsi. Persepsi yang harus dibenahi. Kenapa? Karena bahagia itu ada di pikiran, bukan di perasaan, ada di pikiran. Tolong jawab Bapak Ibu sekalian. Pikiran mempengaruhi perasaan atau perasaan yang mempengaruhi pikiran? Pikiran. Dalam dunia psikologi, perasaan itu adalah juru bicaranya pikiran. Maka pikiran itu yang mempengaruhi perasaan. Pikiran. Ya kan? Bukan perasaan. Perasaan muncul belakangan, Bapak Ibu sekalian. Saya ambil contoh. Baik. Saya ambil pikiran contoh. yang mempengaruhi perasaan. Top. Itu yang benar, Bu. Itu yang benar. Kenapa? Karena semua berasal dari pikiran. Iya. Oke. Oke, boleh? Boleh? Saya lanjut? Saya lanjut ya. Baik. Salam komunikia. Salam komunikia. Apa itu bentuknya? Salam komunikia. Sekarang produktif ini juga. Baik. Produktif saat ini. Berarti baik, terima kasih. Berarti metode sekarang produktif sekarang juga. baik, terima kasih. Metode komunikasi yang pertama dalam menata mood supaya stres kita berkurang. Saya tidak bilang stres hilang. Stres tidak bisa hilang. Kenapa? Karena ada situasi duka yang akan kita hadapi di hari-hari mendatang kan gitu. Jadi berkurang bisa. Metodenya adalah metode melatih keseimbangan mental. Caranya gimana? Nah, ini bagus kalau saya kasih ilustrasi gini. Bapak Ibu sekalian, dunia ini pada dasarnya kan semesta ini kan dioperasikan dengan hukum keseimbangan. Ya kan? Ya. Jarak matahari ke bumi proporsional atau terlalu ekstrim? Proporsional, seimbang. Kalau dekat dengan bumi, kepanasan kita. Kalau jauh dari bumi, kedinginan kita kan. Ini seimbang matahari. Pernah mendengar istilah gempa susulan, Bapak Ibu sekalian? Pernah mendengar istilah gempa susulan? Pernah kan? Nah, Itu kerak bumi itu patah-patah dia. Patah-patah dia. Maka gempa susulan itu artinya apa? Dia ingin mencari keseimbangan baru. Lempeng bumi itu mencari keseimbangan baru. Sepanjang lempeng bumi ini masih belum menemukan keseimbangannya, dia akan bergerak terus. Nah, itulah yang menyebabkan gempa susulan, kata pakar gempa. Bumi saja mencari keseimbangan, Bapak Ibu sekalian. Apalagi mental kita. Mental kita ini mencari keseimbangan, bukan? Iya. Contoh. Kalau kita habis berdusta, kira-kira mempengaruhi badan kita nggak, Bu? Saya ulangi. Kalau kita bohong, mempengaruhi badan kita nggak? Pasti. ya mempengaruhi. Jantung berdetak kencang, ya kan? Iya. Darah mengalir deras. Iya. Tangan garuk-garuk kepala, padahal nggak gatel, kan gitu. Stres sendiri, Pak. Iya, karena kita mencari keseimbangan. Nah, sekarang saya tanya, kenapa orang kalau dapat nikmat nyebutnya rezeki, kalau dapat sial nyebutnya musibah? Padahal sama-sama datang dari Tuhan. Saya ulangi. Semua yang ada di muka bumi ini baik. Apa yang membuat kebaikan dunia ini berkurang? Keluh kesah kita. Ngedumelnya kita. Gerutunya kita lah yang membuat kebaikan dunia ini berkurang, Bapak Ibu sekalian. Contoh. Bapak Ibu yang punya mobil baru atau motor baru, kalau kegores sedikit, yang dipikirin goresan halus itu atau bodi yang masih banyak itu, yang masih mulus. Goresan halus. Lebih banyak. Goresan yang halusnya, Pak. Goresannya. 1% menyita pikiran kita, coba. Goresan halus itu menyita pikiran kita. Padahal masih ada 99% bodi yang masih mulus. Kok itu yang nggak kita pikiran? Nggak seimbang itu, Bapak Ibu sekalian. Nggak seimbang. Banyak kehidupan kita disita oleh urusan-urusan goresan halus tadi. Urusan remeh-temeh. Itu yang membuat kita gampang ngedrop. Energi kita gampang ngedrop. Anak nggak bisa nulis dengan baik. Goresan halus. Suami atau istri yang ngomel-ngomel terus, goresan halus. Tidak seimbang, Bapak Ibu sekalian. Giliran rezeki kita sebut, giliran nikmat kita sebut rezeki. Giliran sial kita dapat sebut musibah. Padahal sama-sama dari Tuhan semua yang ada di dunia. Maka
keseimbangan itu harus dijaga supaya metode keseimbangan yang kita gunakan. Maka harapan kita Bapak Ibu dengan berlatih ini selalu seimbang. Komunikasi itu ibarat darah. Saya ulangi, bisa di mute all, Bu Dania dan Pak Iska, bisa di mute all. Saya bisa memute all, tapi pekerjaan saya tidak bisa mute all. Oke, baik. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu. Arina masih mendengar saya? Baik. Masih, Bapak. Baik. Jadi yang pertama apa Bapak Ibu sekalian? Menggatur keseimbangan. Kalau komunikasi kita kebanyakan, bisa membuat orang muak. Tapi kalau komunikasi kita kekurangan, bisa membuat tidak berenergi. Sama kayak kebanyakan zat gula darah di dalam tubuh kita. Kalau darah kita mengandung zat gula darahnya kebanyakan, diabetes namanya kan. Kalau kurang zat gula darah, energi kita jadi lemes. Jadi komunikasi itu ibarat zat gula darah yang mengalirkan darah dengan lancar ke seluruh tubuh. Maka komunikasi itu ada aliran darah. Jadi metodenya adalah metode keseimbangan mental. Jangan memikirkan sesuatu yang hanya goresan halus. Tapi pikirkanlah bagian bodi mobil yang 99% mulus. Latihannya begini. Silakan sekarang ditulis latihannya ya. Bapak Ibu sekalian. Saya sebutkan satu hal. Bapak Ibu sebutkan contoh yang Bapak Ibu alami. Misalnya, ini nggak usah ditulis dulu. Coba sebutkan 3 hal di latihan berikutnya. Latihan berapa? Latihan 3 ya. Ini tentang metode keseimbangan mental untuk mengatasi untuk menata mood agar stres berkurang. Suara saya masih didengar ya, Arina ya? Masih, Pak. Baik. Jelas sekali. Sebutkan 3 hal, Bapak tulis, tidak diketik di public chat, ditulis di kertas ya. Sebutkan 3 hal yang lazim disebut musibah dalam keseharian Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi. Sebutkan 3 hal yang lazim Bapak Ibu sebut musibah dalam keseharian, yang lazim Bapak Ibu anggap sebagai sebuah kesialan, sebagai sebuah kemalangan, sebagai sebuah penderitaan. Ya. Saya ambil contoh. Ini contoh saya, nggak usah ditulis contoh saya. Bapak Ibu ambil contoh sehari-hari menurut Ibu masing-masing. Nggak punya cukup duit. Misalnya ya. Anak-anak di rumah rewel. Istri yang seharusnya sudah pulang, belum pulang juga. Itu goresan halus mobil. Jadi itu simbol goresan halus mobil. Atau kejebak macet berjam-jam. Itu contoh saya. Sekarang Ibu tulis 3 contoh hal-hal yang lazim Ibu sebut itu sebagai sebuah kemalangan atau sebagai sebuah kesialan. Ya, Bapak Ibu. Coba. Ditulis 3 hal ya. saja. 3 hal tadi saja. di kertas. Sudah ditulis Ibu, Bapak? Sudah ya? Sudah. Baik. Sudah sebut ya? Oke. Baik. Setelah Bapak Ibu sebutkan hal-hal yang membuat bisa di mute ya. Setelah Bapak Ibu sebutkan hal-hal yang lazim Bapak Ibu sebut sebagai sebuah kemalangan atau kesialan atau penderitaan. Sekarang Bapak Ibu menuliskan lagi-lagi apa sesungguhnya yang membuat hal itu bisa seimbang. Mental kita bisa seimbang kembali. Contoh, ini contoh. Saya sebut misalnya mobil tergores. Maka saya akan menulis masih banyak kok bodi mobil saya yang mulus. Nah, itu seimbang namanya. Jadi menyeimbangkan mental yang stres itu mencari bagian yang terbesar dari goresan halus mobil tadi. Itu maksud saya. Yang kedua, kalau Bapak Ibu menyebutkan tadi misalnya, katakanlah ada orang jahil di depan rumah, menggores pagar rumah misalnya ya, mencoret-coret pakai piloks misalnya. Maka respon seimbangnya apa? Supaya kita nggak stres. Atau orang buang sampah di depan pintu kita. Kan kalau orang tidak mampu berlatih menata mood akan bilang, ini kurang ajar banget ya. Ada orang buang sampah di depan rumah sembarangan. Itu akan membuat kita stres. Tertekan kita. Kita akan mikirin orang yang membuang. Padahal kita nggak tahu. Kecuali kita punya CCTV ya. Nah, metode seimbang mentalnya adalah masih banyak wilayah rumah saya yang belum dicoret-coret. Saya ulangi, masih banyak wilayah rumah saya yang belum dicoret-coret. Contoh ketiga. Ini saya banyak contoh. Contoh ketiga.
Kalau Bapak Ibu mengalami atap bocor misalnya, atap bocor, maka seimbangnya apa? Jangan dipikir atap yang bocor. Maka metode seimbang mentalnya adalah banyak wilayah rumah saya yang masih baik kondisi gentengnya. Jadi tidak fokus kepada goresan-goresan halus. Karena kalau kita fokus kepada goresan-goresan, makin tidak seimbang mental kita. Goresan halus terus dipikirin. Atau gini, di perjalanan Bapak Ibu diteriaki MYT misalnya. Bapak Ibu diteriaki MYT. Ya, satu nama binatang misalnya. Atau Bapak Ibu di jalan diteriaki BRGSK misalnya. Saya sebut aja ya. Diteriaki payah lu misalnya ya. Oh ini, sabar. Di apa? Diteriaki payah lu ya. Matiin voice-nya dari tadi bilang. Baik. Diteriaki misalnya payah lu. Mungkin kita akan berpikir sampai rumah nggak bisa tidur. Wah, kenapa itu orang ngomong gua payah ya? Dia nggak tahu siapa gua ya. Kok gua dibilang payah? Maka kata payah itu kita pikirin sampai rumah. Label yang orang kasih ke kita pikirin sampai berhari-hari. Nggak hilang. Kenapa? Kita mikirin goresan halus. Mental kita tidak stabil. Kalau kita memikirkan goresan-goresan halus dalam hidup. Goresan halus mobil itu bisa berbentuk apa? Hal-hal yang remeh-temeh. Itu akan membuat kita stres. Metode 1. Sudah ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya sebutkan. Tolong sebutkan seimbangnya, metode seimbang dari Bapak Ibu sekalian kalau saya sebutkan situasi seperti di bawah ini. Pertama, macet lagi, macet lagi. Apa metode seimbangnya? Apa yang membuat ungkapan tadi menjadi seimbang di mental Bapak Ibu? Saya ulangi, macet lagi, macet lagi. Apa metode seimbangnya? Supaya kita nggak fokus mikirin bahwa ini kok macet lagi, macet lagi. Apa? Tadi saya sudah contohkan. Musik. Alhamdulillah boleh. masih ada waktu Boleh. berangkat pagi. Mendengarkan musik. Boleh. Betul. Mendengarkan musik di mobil. Berangkat Oke. pagi-pagi. Musik. Baik. Zikir, Bisa berzikir. Namanya juga Jakarta. Tidak fokus pada masa. Betul. Alhamdulillah tidak kepanasan. Betul. Berzikir. Ya, Anda bisa melakukan metode menyeimbangkan mental. Yang selalu macet atau jalan Istirahat. Betul, bisa istirahat. Wah, banyak banget caranya kan. Oke, yang kedua. Wah, Ibu mau keluar rumah nih. Ibu mau keluar rumah. Yang kedua, wah, hujan lagi. Apa yang membuat dia seimbang? Wah, hujan lagi. Apa? bersyukur. Hujan itu adalah rahmat. Hujannya bikin mie, lapar. Mantap. Karena sudah musim. Air hujan. Mantap. Sekarang yang ketiga. Karena hujan adalah air. Baik, yang ketiga. Hujan itu air ya. Yang ketiga. Kamu kok nggak paham sih apa yang Ibu bilang? Kamu kok nggak paham sih apa yang Bapak bilang? Apa metode menyeimbangkan mental kayak gitu? Namanya Mungkin bahasa saya kurang jelas. Cara penjelasan kita Manusia itu tidak sama. bukannya Kurang jelas. mencari cara lain Itu tidak sama. mungkin masih belum tepat. Kadang nggak paham pesan. Semua. Mungkin baru lapar. Betul. Ibu udah pinter bikin menyeimbangkan mental. Mungkin lapar dia. Mungkin lapar ya, baik. Yang keempat. Ini sering kita dengar nih. Gitu aja nggak bisa. Gitu aja nggak bisa. Bagaimana metode menyeimbangkan situasi kayak gitu? Gitu aja nggak bisa sih. Saya harus berusaha. Tunjuk. Kiranya mungkin Beda-beda dari bapaknya. apa yang kita Menerima Instruksi yang jelas. beda motivasi kata tersebut. Motivasi pada anak sendiri. Anak punya kemampuan yang berbeda. Kamu pasti bisa. Belum bisa, bukan nggak bisa. Pasti bisa. Terakhir Kesempatan nih. Kamu itu kapan sadarnya sih? Bagaimana metode menyeimbangkan itu?
kamu selalu Didoakan. diingat ya. Didoakan dengan pasti ada perubahan. Belajar sabar. Pusing amat. Introspeksi diri. Pasti ada Tapi itu kita harus menyadarinya, Pak. Itu yang Introspeksi diri, Pak. Oke, baik. Introspeksi diri. Terima kasih. motivasi, Pak. Terima kasih. Ini hari lalu berikan motivasi. Mantap, mantap, mantap. Sudah Diajak mampu berpikir. berlatih semua. Sudah mampu berlatih semua. Bapak Ibu sekalian, itulah melatih diri untuk mengembalikan keseimbangan mental kita. Jangan fokus kepada goresan halus. Fokuslah ke body yang masih banyak mulusnya ketimbang yang tergores. Metode yang kedua. Metode yang kedua. Metode yang kedua ini metode memperlakukan secara proporsional kepada apa yang disebut dengan harapan. Saya ulangi. Yang metode pertama tadi apa? Metode menyeimbangkan Melatih mental. keseimbangan mental. Ya, latihlah Mengatur 3 pekan. 3 pekan akan latih terus. Ini tuh Insya Allah Bapak Ibu akan matamut. Yang kedua metodenya adalah jangan sampai salah memperlakukan harapan. Ini yang paling banyak kita alami. Ini yang kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, masih ingat berita tragedi PJJ berujung maut? PJJ berujung maut di Kota Tangerang? SMA bunuh diri. Ya, betul. SMA bunuh diri. Satu itu, ada ibu-ibu yang membunuh anaknya karena nggak paham. Gara-gara anaknya nggak belajar. Suami istri. Betul. Bapak Ibu sekalian, ini pelajarannya. Ini dia latihannya. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang perfeksionis. Boleh kita sempurna, tapi jangan sampai kita ini menjadi orang yang serba harus. Perlakukanlah harapan sebagaimana apa adanya. Apa itu harapan? Harapan itu keinginan. Jangan dijadikan harapan adalah diperlakukan harapan itu sebagai sesuatu yang harus terjadi. Kalau nggak bisa hari ini, awas ya. Ibu pukul kamu. Ibu akan kasih sanksi kamu. Kalau anak-anak nggak bisa belajar hari ini, harapannya kita tambah lagi. Kita bikin harapan baru. Mudah-mudahan anak saya bisa membuat tulisannya lebih bagus besok. Kalau nggak bisa besok, lusa. Kalau nggak bisa lusa, pekan depan. Kalau nggak bisa pekan depan, bulan depan. Harapan itu tak terbatas. Tetapi harapan yang menjadi kenyataan terbatas. Saya ulangi baik-baik. Harapan manusia itu tak terbatas jumlahnya. Tapi harapan yang menjadi kenyataan jumlahnya sangat terbatas. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Lalu mengapa kita menjadikan keinginan kita itu adalah sesuatu yang wajib terjadi? Nggak gitu watak harapan. Ini yang membuat orang stres. Ibu yang membunuh anaknya itu mewajibkan anaknya harus bisa jam itu. Harus bisa jam 9 pagi itu ngerjain PR-nya. Itu yang membuat dia stres. Memperlakukan harapan, memperlakukan keinginannya harus terjadi, wajib terjadi. Nggak manusiawi, Bapak Ibu sekalian. Keinginan manusia itu sifatnya terbatas. Sementara harapan itu infinity, tak terbatas. Kenapa kita nggak bikin harapan baru? Kalau anak saya nggak bisa nulis hari ini, besok mungkin bisa. Kalau anak saya nggak bisa ngerjain matematika, besok mungkin, lusa mungkin. Bapak Ibu sekalian, perlakukanlah harapan sebagaimana apa adanya, bahwa dia masih banyak. Stoknya banyak. Ganti dengan harapan baru. Saya punya pengalaman, Bapak Ibu sekalian. Ngelamar pekerjaan waktu itu ya. Ngelamar pekerjaan. Nggak diterima di perusahaan B, ya saya bikin harapan lain. Perusahaan C mungkin nanti akan terima. Harapan tak terbatas. Yang membuat orang stres karena memperlakukan harapan sebagai hal yang harus terjadi. Sebagai hal yang wajib ada. Itu dia penyebab stres. Guru menghadapi muridnya, nah kamu semua harus pintar. Saat ini juga stres ya. Kenapa? Karena memperlakukan harapan harus terjadi. Padahal harapan itu sifatnya tidak pasti. Harapan itu kan keinginan. Bisa ya, bisa tidak. Daripada kita stres, bikin harapan-harapan baru. Seperti udara. Udara ini gratis. Harapan juga gratis. Kenapa kita nggak memperbanyak stok harapan? Itu yang membuat kita akan bisa. Iya betul Pak. Menata mood. Jangan perfeksionis. Ada seorang tua. Nah, lulus SMA, masuk UI ya. Lulus SMA harus ke ITB ya.
lulus SMA harus ke Jerman ya. Dia mengharuskan anaknya untuk A, B, C, D. Ketika tidak terjadi kenyataan, dia stres. Anaknya nggak di ITB, anaknya nggak di UI, anaknya nggak diterima tes PNS misalnya. Kenapa? Harapan dia perlakukan seperti hal yang wajib terjadi. Baik. Lalu memaksakan keinginan. Setuju. Saya kira dua metode ini kita praktekkan. Oh ya, latihannya belum ya? Latihan untuk apa? Mengungkapkan harapan. Habis waktu, Pak. Iya, Pak, udah jam 12, Pak. udah jam 12 Iya, aja. betul. Silakan Arina. Jadi saya simpulkan ya, Arina. Saya simpulkan. Metode Komunigia menata stres menata mood agar stres berkurang. Yang pertama, suara saya masih dengar, Arina? Masih Bapak. Ya. Yang pertama, seimbangkanlah mental kita bahwa dunia ini digerakkan dengan hukum keseimbangan. Gitu kita menghadapi situasi-situasi yang tidak seimbang, maka mental kita akan bergolak. Mental kita akan terbakar. Dan itu adalah stresor, pemicu stres. Yang kedua, metode untuk menata mood adalah perlakukanlah keinginan-keinginan kita, perlakukanlah harapan-harapan kita sebagai sesuatu yang tidak wajib terjadi saat itu juga. Perbaharulah harapan kita dengan harapan-harapan lainnya, karena jumlah harapan tak terbatas. Begitu Arina, saya kembalikan ke Arina untuk menutup virtual training Komunigia for Teachers. Bapak Ibu sekalian, kita akan berjumpa lagi di forum-forum berikutnya ya. Silakan Arina. Terima kasih Pak. Tepuk tangannya dulu untuk Pak Usman pada siang hari ini. Terima kasih. Luar biasa sekali. Luar biasa. Bapak Ibu semuanya bahwa menatap Udah jam makan siang. Makan siang kepada para narasumber hari ini. Makan siang. Pak Usman, makasih Pak Prof. Kasih Pak Usman. Semuanya. Terima kasih Pak. Bapak Ibu semua sekalian. Semuanya. Sehat selalu. Sampai ketemu Pak Gun. Terima kasih juga Bu Bapak. Terima kasih. Pak Supriyanto. Sampai ketemu. Apa kabar? Terima kasih sudah ya. Saya pamit. Ibu dan Bapak. Semuanya. Terima kasih untuk Bu Arina juga yang Tanggal sudah berapa ya? Iya. Ada di grup katanya. Grup Bisa lari ke sini. Tutup ya acaranya ya. Tutup ya acaranya ya. Terima kasih Pak. Pak Suryadi, halo. Lain ya. Siap. Dikondisikan monitoring. Sudah tinggal live ya. Terima kasih semuanya Bu Aji. Terima kasih. Semuanya Terima kasih semuanya. Harap udah selesai, jadi mohon kerjasamanya untuk buat bisa di sini. Usman Abdali. Assalamualaikum. Boleh langsung live.
Bu Aneri. Guru saya bekerja, guru saya mengajar di sekolah ini selama 20 tahun. Guru saya bekerja di sekolah ini. Jam 12. Ibu juga lagi gadis mah. Dari Cilincing ke Ini semuanya Mbak ini. itu kalau yang di Senin sekolahnya terlambat 5 menit aja ditegur dipanggil. Terlambat 5 menit. Enggak mikir dia. Udah selesai nih. Udah selesai, udah. Pak Usman udah boleh live. Udah selesai ya? Silakan. Udah selesai. Tutup nih ya.